Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku untuk hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Ya, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk membuka pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk kali ini mari kita buka bukunya, dan silakan kalian bisa buka bukunya di halaman 72. Hari ini kita akan membahas tentang kedaulatan negara. Ya, kedaulatan negara. Apa sih kedaulatan? Ya, insya Allah kalian sudah tahu apa arti dari kedaulatan. Kedaulatan sendiri itu artinya adalah kekuasaan. Ya, kekuasaan tertinggi. Di mana suatu negara mempunyai kekuasaan apabila negara tersebut itu sudah merdeka. Indonesia merdeka tahun 1945, tanggal 17 Agustus diproklamasikan atau diumumkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, sejak saat itu baru Indonesia mempunyai yang namanya kedaulatan. Ya, mempunyai kedaulatan atau kekuasaan. Jadi sebelum merdeka Indonesia tidak mempunyai kedaulatan. Negara lain itu masih ikut campur di negara kita. Tapi setelah merdeka, negara lain tidak berhak untuk ikut campur kepada Indonesia. Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri, bisa menentukan harus bagaimana dan harus seperti apa negara kita itu. Jadi sudah bisa menentukan sendiri. Itu kalau sudah merdeka. Ya. Jadi arti kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang dari Arabnya adalah daulah, yang artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Ya. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan berlakunya kedaulatan itu dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Kalau eksternal itu adalah keluar, kalau internal itu adalah ke dalam. Artinya kedaulatan ke dalam itu adalah negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain itu. Jadi di situ kedaulatan ke dalam artinya adalah negara berhak mengatur segala kepentingan yang ada di dalam negara tersebut tanpa campur tangan negara lain. Jadi negara lain itu tidak boleh ikut campur dengan urusan negara kita. Itu arti dari kedaulatan ke dalam. Sekarang kedaulatan keluar, ya. Kedaulatan keluar itu adalah artinya negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Ya, kita bisa bekerja sama dengan negara lain dalam kepentingan bangsa dan negara. Sekarang banyak negara kita itu bekerja sama dengan negara lain. Contoh di bidang ekonomi saja. Mobil, kendaraan yang ada di Indonesia itu banyaknya dari mana? Coba. Pasti dari negara lain. Motor, pesawat, kereta api itu banyaknya dari negara lain, ya. Walaupun di Indonesia membuat motor atau mobil, tetapi banyaknya itu adalah dari negara lain. Makanya mobil kenapa mahal? Karena memang diekspornya itu dari negara lain. Pengiriman dari negara lain ke kita itu kan lama, biasanya menggunakan kapal laut. Nah, itu yang bikin mahal. Ibaratnya dari sana itu harga 100 juta, di kita bisa menjadi 300 atau 400 juta karena memang biaya pengirimannya juga. Contohnya seperti itu. Itu adalah
kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Sekarang yang selanjutnya adalah teori dan sifat kedaulatan. Ya. Teori itu dibagi menjadi 5. Apa saja? Bisa kalian lihat di situ di buku. Ada teori kedaulatan Tuhan, ada teori kedaulatan raja, ada teori kedaulatan negara, ada teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir adalah rakyat. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Artinya apa di sini? Ya, bisa kalian baca. Teori ini mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Meyakini kekuasaan tertinggi itu adalah berasal dari Tuhan. Raja atau penguasa mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Kalau kita itu raja itu presiden kalau di kita ya. Jadi kalau di Indonesia bukan raja ngomongnya tapi presiden. Teori ini pernah dianut oleh negara Jepang pada saat dipimpin Kaisar Tenno-Heika yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Ya, karena memang di Jepang itu adalah menyembah matahari. Itu negara Jepang. Terus yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Nah ini, teori ini merupakan penjabaran dari teori kedaulatan Tuhan. Jadi raja ini di sini dianggapnya adalah sebagai pengganti Tuhan. Jadi kekuasaan tertinggi terletak di tangan dan keturunan raja. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan. Ya. Ini. Jadi raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Dianggap raja itu yang paling bersih dan yang paling paling tidak mempunyai kesalahan atau tidak pernah melakukan kesalahan, itu dianggapnya seperti itu. Terus yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Teori ini mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul dengan berdirinya suatu negara. Teori ini pernah diterapkan di Jerman pada saat diperintah oleh Hitler. Jadi kalau teori kedaulatan negara artinya adalah kekuasaan tertingginya itu di dalam negara, di lembaga negara. Tuh. Terus yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hukum menurut teori ini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis misalnya Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan, ataupun hukum tidak tertulis meliputi kebiasaan dan norma adat. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut. Ya. Jadi itu kalau yang tertulis seperti undang-undang, yang tidak tertulis itu seperti kebiasaan ataupun norma adat. Kalau adat di kita itu mungkin beda-beda ya. Adat Jawa, adat Sunda, Papua itu beda-beda. Itu teori dari kedaulatan hukum. Terus yang kelima adalah yang terakhir teori kedaulatan rakyat. Nah, kalau teori kedaulatan rakyat itu adalah kita ya, sebagai Indonesia itu menganutnya adalah menganut teori kedaulatan rakyat. Karena apa? Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Artinya apa? Contoh pemilihan umum, presiden dipilihnya oleh rakyat, anggota DPR dipilihnya oleh rakyat, semuanya dipilih oleh rakyat, tidak langsung ditunjuk. Jadi seperti itu ya. Itu adalah teori kedaulatan rakyat. Sudah paham ya? Ada 5 teori kedaulatan rakyat, yaitu Tuhan, Raja, Negara, Hukum, dan Rakyat. Yang terakhir itu adalah sifat dari kedaulatan. Sifat dari kedaulatan itu ada 4 ya, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Bisa kalian buka di buku. Kalau yang asli artinya adalah kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Asli ya, asli dari negara itu tersebut. Terus permanen artinya kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri. Tuh.
permanen. Kalau contohnya kayak spidol permanen berarti tidak bisa dihapus lah, itu namanya tetap ada. Yang selanjutnya adalah tunggal. Tunggal itu apa? Tunggal atau bulat itu satu ya. Kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak dapat dibagi kepada badan lain. Dan yang terakhir, tidak terbatas artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Apabila ada kekuasaan lain yang membatasinya, kekuasaan tertinggi yang dimiliki akan lenyap. Tuh, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kalian digali sendiri, dibaca lagi. Mudah-mudahan nanti bisa lebih paham lagi. Intinya adalah selalu tetap belajar dan selalu tetap buka buku. Jangan buka bukunya itu pas lagi pembelajaran saja, ya. Itu materi tentang kedaulatan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.